Pemirsa, jelang arus mudik Ramadan 2026, pemerintah terus mempercepat perbaikan jalan nasional di jalur selatan. Perbaikan dilakukan pada beberapa ruas yang mengalami kerusakan seperti retakan dan lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Menjelang arus mudik Ramadan tahun 2026, sejumlah titik jalan nasional di jalur selatan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terus diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan seperti retakan dan lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Petugas melakukan penambalan aspal dan perataan badan jalan agar kendaraan yang melintas dapat melaju dengan lebih aman dan nyaman. Perbaikan ditargetkan rampung sebelum puncak arus mudik Ramadan. Ini persiapan, Pak, untuk kenyamanan dan keamanan berkendara, mempersiapkan jalur mudik untuk pantai selatan, Pak, jalur Cipatujah, Kalapanggendap, Pangandaran. Kami terus berusaha dikebut agar pemudik merasa nyaman dan aman untuk berkendara. Berbeda dengan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah jalan di beberapa titik di wilayah Karawang Timur justru belum ada perbaikan hingga menjelang arus mudik Lebaran. Di kawasan Karawang Timur, kerusakan jalan terpantau mulai dari simpang lampu merah hingga mendekati gerbang tol Karawang Timur. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Arteri Nasional Pantura mulai dari pertigaan Tanjung Pura hingga kawasan Pende. Padahal Jalan Arteri Karawang salah satu akses utama jalur nasional yang menghubungkan wilayah Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur selain melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Jika kondisi jalan tak diperbaiki, dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan para pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Satlantas Polresta Serang Kota bersama Kementerian Perhubungan, BPTD Wilayah 8, serta BNN Banten melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dan tes urin sopir bus di Terminal Pakupatan Kota Serang, Banten. Petugas gabungan melakukan ramcek terhadap bus antar kota dan antar provinsi yang beroperasi di Terminal Pakupatan. Petugas mengecek kondisi ban, lampu sen, wiper, serta memastikan surat izin mengemudi masih berlaku serta kelengkapan uji kir kendaraan masih aktif. Selain pemeriksaan kendaraan, petugas dari BNN Banten juga melakukan tes urin terhadap sopir dan sopir cadangan. Tak hanya itu, petugas juga melakukan pengecekan kesehatan para pengemudi untuk memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan sehat saat mengemudi bus jarak jauh. Pengecekan kepada pengemudi bus yang akan mengemudikan kendaraannya ke tempat tujuan yang membawa penumpang. Tujuannya dilaksanakan ini untuk menjamin keselamatan penumpang secara umum, kemudian kelayakan kendaraan, kemudian juga layak atau tidaknya kendaraan bus ini membawa penumpang ke tempat tujuan. Kemudian juga tadi sudah dilaksanakan juga ya Bu, untuk cek urin kepada pengemudi maupun cadangan pengemudi ya, semuanya hasilnya negatif ya Bu ya. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan penumpang saat arus mudik. Dengan adanya pemeriksaan kelayakan bus dan tes kesehatan sopir ini, diharapkan keamanan dan keselamatan penumpang selama arus mudik Lebaran dapat terjaga, serta menekan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran, PT KAI Daob 4 Semarang mengintensifkan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api. Perawatan dilakukan di Depo Lokomotif Tegal, Jawa Tengah untuk memastikan perjalanan mudik aman dan lancar. Sejumlah petugas dan teknisi terlihat sibuk memeriksa satu persatu lokomotif yang baru tiba usai beroperasi. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai bagian rangka bawah, mesin hingga lampu sorot dan klakson. Tak hanya itu, bahan bakar untuk lokomotif juga diisi agar siap saat kembali beroperasi. Setiap lokomotif membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk pastikan dalam kondisi prima. PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang juga menyediakan tambahan teknisi dan lokomotif cadangan
untuk mengantisipasi gangguan saat arus mudik Lebaran 2026. Di masa angkutan Lebaran ini, seluruh kru dari Depo Lokomotif Tegal akan memaksimalkan yang namanya daily check tersebut untuk memastikan kehandalan lokomotif bagi kereta yang berangkat dari stasiun Tegal. Perawatan intensif ini diharapkan mampu menjaga keselamatan dan kenyamanan jutaan pemudik yang akan menggunakan kereta api. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Setelah menggeledah rumah Bupati Pekalongan Fadia Arafik, tim penyidik KPK kembali menggeledah kantor Bupati Pekalongan. Sejumlah ruangan lain turut digeledah dan disegel. Tim penyidik KPK Jumat siang menggeledah kantor Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut pasca operasi tangkap tangan hingga ditetapkannya Fadia Arafik sebagai tersangka. Selain menggeledah ruang kerja Bupati, penyidik KPK juga menggeledah ruang sekretaris daerah, ruang kepala bagian umum, serta ruang kepala bagian perekonomian. Belum diketahui barang bukti dan dokumen apa saja yang dibawa KPK, namun setelah digeledah, semua ruangan tersebut langsung disegel. Yang ini tadi KPK sudah sedang berlangsung kegiatan penggeledahan. Ada 4 ruang yang disegel, ruang Bupati, ruang Sekda, nanti ruang Kabak Umum, dan ruang Perekonomian. Selain menggeledah ruang kerjanya, KPK juga menggeledah rumah pribadi Bupati Pekalongan Fadia Arafik di Kecamatan Kedung Wuni. Sejumlah berkas penting turut diamankan. Selasa malam bersama 17 orang lainnya, Bupati Pekalongan Fadia Arafik terjaring OTT di Semarang, Jawa Tengah. Tak lama, politisi Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang di Pemkab Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah Bupati Pekalongan Fadia Arafik ditetapkan sebagai tersangka KPK, beredar video yang memperlihatkan pertemuan Jokowi dan Fadia Arafik di rumah pribadi Jokowi. Jokowi mengakui pertemuan itu benar adanya. Ya, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Video pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ini beredar di media sosial. Dalam video pendek ini, Jokowi tampak duduk satu meja bersama Fadia dan wakilnya Sukirman. Saat itu, pertemuan tampaknya digelar di rumah pribadi Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Jokowi tampak memberikan wejangan kepada Fadia dan menitipkan Pekalongan kepada dirinya. Bu Fadia, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Belum diketahui kapan tepatnya pertemuan itu terjadi, diduga selama proses Pilkada 2024 berlangsung atau November 2024. Kala itu, ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka banyak didatangi calon kepala daerah untuk meminta restu kepadanya. Jokowi mengakui pertemuan dirinya dengan Fadia Arafik pernah terjadi, namun Jokowi menyebut pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang menjerat Fadia. Jokowi mengaku kala itu Fadia tengah mengantar undangan pernikahan. Beliau ke sini untuk menyampaikan undangan pernikahan putra-putrinya. Dan kalau urusan itu adalah urusan hukum, ya kita hormati hukum berjalan. Kini Fadia Arafik telah memakai rompi orange KPK. Ia telah mendekam di balik penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang di Pemkab Pekalongan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.